Ibu, teman-teman seluruh hadirin, selamat datang di Museum KAA Bandung. Senang sekali ya kita akhirnya bisa bertemu di acara tatap muka seperti ini. Setelah berapa lama kita mungkin harus duduk berlama-lama di depan monitor, hampir 2 tahun. Iya, tapi tentunya ini menjadi pembelajaran juga agar kita mungkin bisa lebih menghargai lagi kebersamaan dalam forum-forum tatap muka seperti ini. Dan tentunya belum semua peserta yang bisa kami hadirkan di Museum KA ini. Untuk itu saya juga menyapa untuk teman-teman peserta yang bergabung secara virtual. Selamat datang, terima kasih untuk waktu Anda bergabung bersama kami. Kami harapkan juga di kesempatan berikutnya teman-teman yang berada di rumah bisa bergabung dalam tatap muka seperti ini. Dan untuk mendukung hal itu, kami seluruh kru yang ada di sini termasuk saya juga sudah menjalankan protokol kesehatan mulai dari antigen, lalu kami juga sudah menjaga jarak dan juga memastikan menjaga kebersihan agar acara hari ini bisa berjalan lancar. Karena senang sekali ya kita hari ini akan membahas terkait dengan G20. Wah, mungkin kita semua juga sudah tahu ya apa itu forum KTT G20 ini, dan juga Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah presidensi G20 di 2022. Nanti boleh minta tepuk tangan ya? Iya, tentunya kita bangga sekali ya Indonesia mendapatkan peran yang besar ini, karena ini juga merupakan catatan baru dalam sejarah dalam ajang bergengsi ini. Kenapa saya katakan bergengsi? Karena G20 ini adalah salah satu forum internasional yang juga memiliki kekuatan untuk memberikan pengaruh pada kebijakan perekonomian secara global. Apa saja sih contohnya? Mungkin kalau Bapak dan Ibu teman-teman hadirin mengingat di tahun 2008 itu terjadi krisis keuangan secara global. Nah, forum G20 pada saat itu menginisiasi adanya stimulus paket yang jumbo pada saat itu ya. Bahkan kalau dijumlah itu nilainya hampir 1,1% dari PDB negara-negara di dunia. Jadi luar biasa sekali memang powernya begitu ya, dan efektif untuk membantu negara-negara yang terdampak pada saat itu. Nah, ini kondisinya mungkin memang berbeda ya, krisis di 2008 dan yang kita hadapi sekarang. Tapi kita harus akui juga kalau memang karena COVID-19 ini juga membuat perekonomian global terpuruk. Lalu apa yang bisa kita lakukan di G20 nanti? Itu yang akan kita bahas dalam forum kita kali ini begitu ya. Mungkin teman-teman kalau lihat di Indonesia ini pemulihan ekonominya sudah terlihat cepat begitu. Tapi banyak juga negara-negara lain seperti Argentina yang juga masih berada di dalam krisis. Ini akan kita ulik lebih lanjut dalam diskusi kita dengan tema Unlocking G20 Opportunities. Wow, menarik sekali karena akan banyak narasumber-narasumber yang bisa menjawab semua pertanyaan Bapak dan Ibu, teman-teman dan juga hadirin. Untuk itu saya akan menyapa satu persatu. Yang pertama saya akan menyapa Ibu Tika Wihanasari selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri yang akan bergabung secara virtual. Oke. Baik, dan berikutnya ada Bapak Duta Besar, Bapak Muhsin Syihab yang sudah hadir di sini selaku staf ahli Menteri Luar Negeri Indonesia bidang hubungan antar lembaga. Pak Dubes, panggilannya katanya Pak Dubes nih Pak Muhsin. Nanti Pak Muhsin akan ada presentasi juga. Oke, dan berikutnya juga akan ada Bapak Hari Prabowo selaku Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, nanti akan bergabung juga bersama kita di sini. Berikutnya ada Bapak Dodit Ardian Pancapana selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat. Pak Dodit, selamat datang. Ini yang punya wilayah nih ya. Dan berikutnya juga ada Gracia Paramita, Co-founder Indonesia Youth Diplomacy dan Co-chair Youth 20 Indonesia 2022. Selamat datang Mbak Gracia. Dan berikutnya juga ada Ibu Esther Sri Astuti selaku Direktur Program Indef yang nanti juga akan hadir secara virtual. Dan berikutnya juga ada Dias Hendra Sukma selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Desain Grafis Indonesia atau ADGI yang juga nanti akan bergabung secara virtual. Nah, ini menarik ya kalau kita bicara tentang ADGI ini, karena kalau teman-teman mungkin sudah lihat ya logo G20.
Nah, bagus ya logonya. Ini prosesnya ternyata panjang di belakangnya. Ada sayembaranya dulu, lalu ada konsep-konsepnya. Nah, ini boleh nanti teman-teman langsung tanyakan ke Mas Dias Hendra Sukma. Dan juga untuk tahu seperti apa makna logonya nanti juga ada Mas Prasetyo Genta, Senior Desain Grafis Satu Kolektif, ini yang memenangkan sayembaranya. Lalu juga untuk mengetahui makna logonya, itu juga ada Mbak Rahardianti selaku Senior Copywriter Satu Kolektif. Wah, boleh kita tepuk tangan untuk narasumber kita? Baik, menarik sekali ya. Jadi jangan lupa teman-teman yang ada di sini persiapkan pertanyaan sebaik-baiknya, juga teman-teman yang ada di rumah manfaatkan momen ini untuk kita bersama. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, langsung saja kita mulai acara Outreach Seminar G20 Indonesia Presidensi bersama saya, Anneke Wijaya. Baik, untuk itu saya mengundang kepada Ibu Dahlia Kusuma Dewi selaku Kepala Museum Konferensi Asia Afrika untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan naik ke atas panggung, Bu Dahlia. Mohon izin kami membuka masker sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Yang saya hormati Bapak Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Bapak Duta Besar Teuku Faizasyah, Bapak Duta Besar Dian Triansyah Jani, Co-Sherpa G20 Indonesia, Bapak Duta Besar Muhsin Syihab, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Ibu Tika Wihanasari, Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri mewakili Bapak Dirjen IDP, Bapak Muhammad Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat yang hari ini diwakili oleh Bapak Dodit Ardian Pancapana, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Hari Prabowo, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup Kementerian Luar Negeri, para narasumber, para tamu undangan, seluruh hadirin dan peserta seminar, rekan-rekan tim panitia Outreach Seminar yang berbahagia. Sungguh suatu kehormatan bagi kami, Museum Konferensi Asia Afrika, untuk menjadi tuan rumah bagi penyelenggaraan kegiatan Outreach Seminar yang sangat penting ini, dan sebagai bagian dari persiapan Indonesia dalam presidensi G20. Peran presidensi G20 ini sangat penting bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa kita bangsa yang besar, bangsa pemimpin di dunia. Dan peran presidensi ini tidak hanya akan memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia, tetapi diharapkan juga bagi masyarakat global. Hal ini diharapkan dapat mengulang kembali sejarah kepemimpinan Indonesia di mata dunia sebagaimana yang ditunjukkan melalui kepemimpinan Indonesia pada Konferensi Asia Afrika 66 tahun silam yang mengedepankan penghormatan terhadap hak asasi manusia, solidaritas, kesetaraan, dan juga kerjasama internasional. G20 di bawah kepemimpinan Indonesia diharapkan juga akan memberikan nuansa yang serupa, solidaritas, kesetaraan, kerjasama, dan juga kemakmuran bagi masyarakat. Kami yakin Indonesia mampu menyukseskan misi presidensi G20 dan tentunya dengan dukungan semua pihak termasuk para kalangan muda. Seorang tokoh dari Afrika yang kita kenal, Bapak Nelson Mandela, pernah mengingatkan kita bahwa pemuda masa kini adalah pemimpin masa depan. Dan kepada para pemuda Indonesia, para calon pemimpin masa depan, mari kita bersama membedah potensi presidensi G20 Indonesia untuk pemajuan bangsa Indonesia dan dunia. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai mitra terdekat kami dalam pengelolaan Museum Konferensi Asia Afrika yang bertempat di Gedung Merdeka ini yang sangat bersejarah. Dan kami berharap semoga acara dapat berjalan lancar serta memberikan manfaat untuk kita semua
Dan mohon maaf jika terdapat kekurangan kami dalam pelaksanaan acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Baik, waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dahlia, kami persilakan kembali ke tempat duduk. Baik, berikutnya kami juga akan menyambut Bapak Dodit Ardian Pancapana selaku Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jawa Barat untuk memberikan kata sambutan. Kami persilakan naik ke atas panggung Pak Dodit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Dubes, Pak Muhsin Syihab, lalu yang hadir secara virtual Ibu Sesdikjen, Ibu Tika, lalu juga Pak Direktur yang sangat humble nih Pak Hari Prabowo, Ibu Kepala Museum Asia Afrika, Bu Dahlia, Mbak Grace, serta tentu saja Mbak Moderator, Mbak Ineke, Mbak Ineke dan juga rekan-rekan muda yang hadir di kesempatan kali ini. Ini merupakan suatu kebanggaan yang luar biasa sekali bagi Jawa Barat ya. Salah satu event yang besar sekali dalam sejarah Indonesia sebagai satu negara. Betul tadi yang disampaikan oleh Mbak Ineke juga oleh Bu Kepala Museum Bu Dahlia bahwa kita pada saat bernegara ini pernah mengalami satu momen di mana Indonesia menjadi leader di dunia sebagai salah satu pemimpin negara Asia Afrika, dan di tempat yang sangat bersejarah ini berdiri para tokoh-tokoh dunia 60 tahun yang lalu ya Mbak ya. 60 tahun yang lalu, luar biasa sekali. Jadi saya pikir mari kita tepuk tangan untuk semangat Asia Afrika yang hadir di kesempatan kali ini. Salam yang hangat disampaikan oleh Kang Emil, Bapak Gubernur Jawa Barat, untuk Bapak Ibu semua. Di kesempatan ini beliau tidak bisa hadir secara langsung, mohon maaf Pak Dubes, tapi saya pikir semangat atau salam yang beliau sampaikan ini terpancarkan di wajah-wajah dan pancaran mata dari rekan-rekan yang hadir di siang hari ini. 75% yang hadir di sini, 80% yang hadir di sini adalah orang muda, termasuk yang sedang berdiri ini. Dan Pak Dubes tentu saja, minimal kami berdua semangatnya muda begitu ya, semangatnya muda. Jadi dengan semangat seperti ini, inilah menjadi modal yang paling penting, sangat penting bagi Indonesia untuk berkiprah, berinteraksi, bersilaturahim bersama-sama dengan masyarakat dunia untuk membangun bumi yang satu ini. Betapa tidak kemarin saya bareng dengan Pak Direktur di Glasgow, kami mendampingi pimpinan di sana, bertemu dengan para tokoh dunia. Yang dibicarakan adalah isu global. Isu global di sana luar biasa sekali, auranya luar biasa, isunya luar biasa, lalu juga komitmen yang disampaikan pada kesempatan itu luar biasa. Nah, seperti itu sangat terbayangkan betapa hari ini, mulai hari ini katakan yang kami rasakan auranya di Bandung Mbak, 2/3 kalau tidak salah penduduk dunia itu ada di G20. 2/3 juga kalau tidak salah GDP itu adalah GDP yang ada di G20. Setengah area dunia itu kalau nggak salah juga di G20. Dan dengan adanya pertemuan yang dilaksanakan di Indonesia dengan Indonesia sebagai presidensi ini selama 1 tahun ini menjadi suatu momen yang sangat penting saya pikir bagi Indonesia untuk turut berkiprah dengan rasa percaya diri untuk ikut menentukan arah dunia yang lebih baik. Nah, oleh sebab itu di kesempatan yang sangat bersejarah, sangat penting ini, di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah Pak Gubernur menyatakan komitmennya, insya Allah kami akan sepenuhnya full mendukung kegiatan G20, baik itu di tingkat working group
baik itu di tingkat engagement group maupun katakan misalnya bahkan di tingkat puncak pun insya Allah kita akan berusaha seoptimal mungkin. Tentu saja dengan persiapan yang ada saat ini dan juga dengan waktu yang ada, kami tentu mengharapkan adanya arahan dari pemerintah pusat bagaimana agar upgrading itu perlu dilakukan bagi SDM-SDM yang ada di Jawa Barat ini. Pada prinsipnya kami akan siap mendukung di bawah kepemimpinan Pak Ridwan Kamil untuk menyelenggarakan, untuk mendukung, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan presidensi G20 Indonesia di tahun 2021 dan 2022. Mudah-mudahan acara tersebut bisa berjalan lancar dari awal sampai akhir di pertemuan summit dan yang terpenting memberikan kebermanfaat yang sebesar-besarnya bagi umat manusia. Terima kasih, hatur nuhun, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Luar biasa Pak Dodit, sekali lagi terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat duduk. Berikutnya kita akan dengarkan kata sambutan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik Kementerian Luar Negeri, Ibu Tika Wihanasari secara virtual. Kepada Ibu Tika, kami persilakan. Sekali lagi kami sapa kepada Ibu Tika, silakan Ibu. Ya, selamat siang, Bu MC, apakah suara saya terdengar? Baik, terdengar dengan baik Ibu Tika, silakan. Baik, terima kasih. Yang saya hormati pertama-tama Bapak Dodit Ardian Pancapana, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah yang hadir mewakili Gubernur Jawa Barat, para narasumber dan moderator hari ini, Bapak Muhsin Syihab, Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Luar Negeri, Bapak Hari Prabowo, Direktur Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup, Kementerian Luar Negeri, kemudian Ibu Esther Sri Astuti, Program Director of the Institute for Development of Economics and Finance, Ibu Gracia Paramita, Co-Founder Indonesian Youth Diplomacy, sekaligus Co-Chair Youth 20 Indonesia 2022. Kemudian Bapak Dias Hendra Sukma dari Asosiasi Desainer Indonesia, Ibu Rahardianti dan Bapak Prasetyo Geta dari Satu Kolektif, serta Ibu Anneke dari CNBC Indonesia. Ibu, Bapak, dan rekan-rekan hadirin, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, mewakili Bapak Dirjen Informasi dan Diplomasi Publik, Bapak Dubes Teuku Faizasyah, saya ingin menyampaikan salam hangat dan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi Presidensi G20 Indonesia dengan tema Unlocking G20 Opportunity. Kegiatan sosialisasi hari ini dilaksanakan dalam rangka menyambut dan mempersiapkan presidensi Indonesia di G20 yang akan dimulai pada 1 Desember 2021 mendatang. Dengan mengambil tema Recover Together, Recover Stronger, presidensi Indonesia membuka peluang besar bagi Indonesia dan seluruh dunia untuk pulih bersama. Oleh karena itu, melalui diskusi hari ini, kami mengajak Ibu, Bapak, dan rekan-rekan untuk bersama-sama memahami peluang dari presidensi Indonesia di G20. Ibu, Bapak, rekan-rekan yang saya hormati, memasuki tahun 2022, perkembangan situasi dunia masih belum menunjukkan tren yang menggembirakan.
Dari aspek kesehatan, pandemi global COVID-19 diperkirakan belum akan sepenuhnya berakhir. Lonjakan kasus telah membuat sejumlah negara di Eropa kembali menerapkan kebijakan lockdown. Berbagai mutasi coronavirus juga masih membayangi. Terdapat pula inequity vaksin, yakni gap dalam distribusi vaksin hingga hanya 3% dari penduduk di low income countries yang telah mendapatkan dosis pertama vaksin. Sementara itu, dari aspek ekonomi, terdapat tren positif pertumbuhan ekonomi global 2022. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi global dikhawatirkan tidak merata dan dinilai rentan terhadap situasi pandemi serta disrupsi rantai pasok global. Dari aspek geopolitik, trust deficit masih menonjol. Gimana rivalitas kekuatan besar di dunia masih akan berlanjut. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang saya hormati. Sejak awal pandemi, Indonesia secara aktif menyerukan kepada dunia untuk mengedepankan nilai-nilai solidaritas, kerjasama, kolaborasi, kemitraan, dan inklusivitas. Nilai-nilai inilah yang akan menjadi kunci dalam presidensi G20 Indonesia. Melihat pada signifikasi G20, melalui presidensinya, Indonesia berupaya untuk memajukan pertumbuhan global yang inklusif dengan mengedepankan kerjasama, kolaborasi, dan kemitraan. Indonesia akan memanfaatkan presidensi G20 untuk memberikan perhatian terhadap kepentingan negara berkembang dan kelompok rentan, baik itu di Asia, Afrika, Amerika Latin, hingga di negara-negara kepulauan kecil seperti di Pasifik dan Karibia. Kelompok-kelompok inilah yang selama ini sangat terpuruk akibat pandemi global COVID-19, baik dari aspek kesehatan maupun aspek ekonomi. Indonesia juga akan merangkul keterlibatan berbagai kalangan, termasuk parlemen, perempuan, pemuda, akademisi, hingga dunia usaha. Selain itu, kesehatan dan pandemi, serta pembangunan berkelanjutan, Indonesia juga akan memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM dan ekonomi digital yang sukses menjadi penggerak ekonomi di masa pandemi. Melalui presidensi G20, Indonesia juga berupaya mendorong pengembangan tenaga kerja difabilitas dalam dunia kerja, pengembangan sektor sustainable infrastructure, serta pemajuan investasi kesehatan. Dengan mengedepankan nilai-nilai kemitraan dan inklusivitas, presidensi G20 Indonesia berupaya memperkuat seluruh sektor dimaksud agar dapat mencapai pemulihan, pertumbuhan, dan resiliensi global. Hal inilah yang menjadikan presidensi G20 Indonesia sebagai peluang dunia untuk pulih bersama. Ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang saya hormati, kiranya kegiatan diskusi hari ini dapat menginspirasi kita untuk lebih memahami dan mengoptimalkan peluang dan manfaat dari presidensi G20 Indonesia. Izinkan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan sosialisasi hari ini. Mari kita bersama-sama mendukung presidensi G20 Indonesia, karena dukungan kita, ibu-ibu, bapak-bapak, rekan-rekan yang saya hormati,
Kiranya kegiatan sesungguhnya ada presidensi G20 Indonesia dan pemulihan global berkelanjutan pasca pandemi. Akhir kata, dengan ini kegiatan sosial G20 Indonesia bertemakan Unlocking G20 Opportunity resmi dibuka. Selamat berdiskusi dan selamat berkontribusi bagi dunia. Recover together, recover stronger.